Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Huningati dengan NPM 30620562218 dari kelompok 6 kelas 07B Prodi PGSD semester 3. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD untuk memenuhi tugas kajian PKN SD 2. Pembahasan materi yang pertama adalah sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana sila-sila terdapat dalam Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari maupun dalam kehidupan kerajaan. Meskipun Pancasila itu sendiri belum disahkan atau dirumuskan secara konkret, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Andes Rajiman Wedoningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Suepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di dalam sidang Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini merupakan Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebut namanya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesok harinya tanggal 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang tahun 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberikan nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea 6 pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dimaksudkan dalam negara Republik Indonesia adalah dengan istilah Pancasila. Perumusan Pancasila. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang Dokoritsu Zumbinto Sakai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Sarinah Muchtar Dahri dan Harmani, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya disebut BPUPKI yang dilanjutkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Cita-cita untuk mewujudkan negara komunis secara formal pada tahun 1927 seiring diberlangsungkannya PKI oleh pemerintah penjajahan Belanda setelah partai itu melakukan pemberontakan. Yang A. Sidang BPUPKI dan usulan-usulan rumusan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI diadakan tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Tanggal 28 Mei, sidang dibuka dengan sambutan dari Wakil Tentara Dai Nippon. Dalam sambutannya, Wakil Dai Nippon tersebut memberikan nasihat agar BPUPKI mengadakan penyelidikan secara cermat terhadap dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia merdeka. Tanggal 29 Mei tahun 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia merdeka. Oleh pidato-pidatonya tampil Merdeka mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui, yang nampaknya hanya 3 teks pidato, yaitu teks pidato yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Setelah tampilnya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, barulah Ketua BPUPKI menghentikan sidangnya. Penghentian sidang tersebut dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Antara Supomo, Muhyamin, dan Soekarno sama-sama mengusulkan 5 dasar negara. Dasar-dasar negara yang diusulkan oleh Supomo bisa digarisbawahi sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Dasar negara yang diusulkan Muhyamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Dan keempat, peri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat.
Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Yang B, proses perumusan Pancasila. Setelah pidato Soekarno, setelah berpidato mengajukan usulan tentang dasar-dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang BPUKI pertama berakhir hari itu juga. Ketua BPUKI menunjukkan dan membentukkan panitia kecil. Tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Dalam keanggotaan panitia kecil ada dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Satu golongan menghendaki agama Islam menjadi dasar negara. Karena sidang macet, panitia kecil ini kemudian menunjukkan 9 orang perumusan yang selanjutnya dikenal dengan panitia 9. Anggota panitia 9 itu adalah Ki Bagus Hadi Kusuma, yang kedua Kiai Haji Wahid Hashim, yang ketiga Muhammad Yamin, keempat Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, yang kelima Abdul Khair Muzakir, yang keenam Abi Kusno Cokrosuyoso, yang ketujuh Muhammad Hatta, yang kedelapan Haji Agus Salim, dan yang kesembilan Soekarno sebagai ketua. Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang panitia 9 tanggal 29 Juni tahun 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bunyi dari Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hal itu akan disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambule esokan harinya. Sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila, Piagam Jakarta. Hasilnya mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah. Maka sila pertama dalam rumusan Pancasila Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, atau bisa disebut dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tersebut. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang satu, sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang B. Hormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mewujudkan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tegang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bahasa Indonesia merupakan dirinya sebagai bahagia dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Bangsa harus tetap menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham yang menyimpang dari Pancasila, memperjuangkan kepentingan nasional
bangga sebagai bangsa Indonesia, menentang kolonialisme dan mengembangkan pergaulan antar bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan, mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia, mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.